Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Michael Agus Putra, selaku Ketua Komponen Kelompok 6 dan beserta anggota saya. Saya Berikti Beriti. Saya Gunda Istiani. Saya Yundan Aditya. Di sini kami akan memaparkan rangkaian kami, yaitu sensor pH. Adalah skematik dari kelompok 6, yaitu pompa otomatis berbasis sensor pH. Dan sini ada beberapa komponen yang kami pakai. Yang pertama yaitu Arduino, ini MMC, RTC, itu LCD, habis itu sensor pH-nya SP32, habis itu relay dengan 2 channel, habis itu ada pompa 1 sama pompa 2 yang menggunakan power supply 9 volt. Ini skematiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari pembuatan alat pH dalam sistem hidroponik. Dalam hidroponik, pH larutan nutrisi sangat penting karena memengaruhi kemampuan tanaman menyerap nutrisi. Hidroponik sendiri adalah metode pertanian yang tidak menggunakan tanah, melainkan menggunakan larutan air yang mengandung nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. pH yang tidak sesuai bisa menghambat penyerapan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan. Idealnya, pH larutan harus berada antara 5,5 hingga 6,5 tergantung jenis tanaman. Tujuan pembuatan alat pH ini adalah untuk memantau pH secara real time dan menjaga kestabilannya agar tetap optimal bagi tanaman. Dengan alat ini, petani bisa menghindari perubahan pH yang tidak terdeteksi yang bisa merugikan tanaman. Manfaatnya, alat pH memastikan penyerapan nutrisi yang maksimal, mengurangi kerusakan pada tanaman, serta meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Selain itu, alat ini mendukung sistem hidroponik yang lebih otomatis dan modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang kami gunakan untuk menjalankan alat kami. Yang pertama itu ada papan rangkaian. Selanjutnya ada LCD untuk menampilkan perintah. Selanjutnya itu ada RTC untuk waktu. Yang selanjutnya ada MMC untuk menyimpan data. Selanjutnya itu ada 2 buah baterai 9 volt. Selanjutnya ada Arduino Uno.
Selanjutnya itu ada kabel jumper. Yang kami gunakan itu adalah male female. Terus di sini ada equator kami, yaitu pompa dan relay sebagai saklar otomatis. Dan yang terakhir itu ada sensor kami, yaitu sensor pH. Ini adalah prototipe yang kami gunakan. Baiklah, selanjutnya kita ke proses perakitan sensor pH. Pertama di sini ada Arduino Uno. Kita menggunakan pin 5 volt ground A4 dan A5. Sebelumnya kita hubungkan dulu dengan kabel jumper. Volt ground, kemudian pin A4 dan pin A5. Selanjutnya, agar lebih mudah, kita hubungkan ke papan rangkaian secara berurutan. Sini pin 5 volt, sini ground, sini pin A4, dan di sini pin A5. Selanjutnya kita akan merakit untuk RTC, dimana di sini hanya menggunakan 4 pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Sebelumnya kita hubungkan dulu dengan kabel jumper. Yang pertama ground, kita hubungkan ke ground Arduino yang sudah di jumper. Selanjutnya VCC kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian SDA ke pin A4. Dan pin SCL ke Arduino A5. Sini sudah selesai untuk bagian RTC. Selanjutnya kita ke LCD, dimana di sini juga ada 4 pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Kita hubungkan dulu dengan jumper.
sama seperti pada RTC sebelumnya, yaitu ground. Kita hubungkan ke ground, kemudian VCC ke 5 volt, selanjutnya SDA ke pin A4, dan pin yang terakhir SCL ke pin A5. Ya, sudah selesai untuk LCD. Selanjutnya kita ke MMC, dimana di sini ada 6 pin. Kita menggunakan ke-6-nya. Itu ada pin ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Kita hubungkan dulu dengan jumper. Pertama ground, kita hubungkan ke ground. Kemudian selanjutnya VCC power 5 volt. Selanjutnya MISO ke pin 12 Arduino. Kemudian maaf, sebelumnya MOSI itu ke pin 11, MISO ke pin 12, kemudian SCK ke pin 13, dan yang terakhir itu CS ke pin 4. Udah selesai untuk MMC. Selanjutnya yang terakhir itu modul sensor. Di sini ada 6 pin dan kita menggunakan 4 pin, yaitu pin V, 2 pin ground, dan 1 pin P0. Karena menggunakan 2 ground, di sini sudah tidak cukup lagi. Ground kita jumper ke sebelahnya. Sini. V plus kita hubungkan dengan 5 volt.
Kemudian ada 2 ground di sini, kita hubungkan ke ground. Dan yang terakhir itu pin P0, kita hubungkan ke A0 pada Arduino. Nah, di sini sudah selesai untuk perakitan sensor yang dihubungkan dengan Arduino. Dan ini bisa kita hubungkan dengan sensornya, modul. Dan yang terakhir itu kabel USB untuk dihubungkan ke laptop. Udah sekian untuk perakitan sensor. Kemudian kita coba hubungin ke laptop apakah ya, terlihat semua komponen sudah hidup. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan ke proses perakitan ke aktuator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks pada software Arduino Uno. Pada baris pertama ini berfungsi untuk mengimpor library yang dibutuhkan ke Arduino perangkat kerasnya. Yang pertama itu WRH untuk komunikasi 12C, RTC-LIB untuk mengakses modul RTC Rec-Time Clock, Liquid Crystal 12C untuk mengandalkan LCD 12C, SPI-H, komunikasi SPI digunakan untuk SD card, SDH untuk membaca dan menulis file pada SD card. Itu Devin PH AO, Devin Simple Cons 10. PH pin adalah konstan untuk pin analog yang digunakan sensor PH. Sample count menentukan jumlah sampel yang akan diambil untuk dirata-ratakan. Itu instalasi objek RTC DS3231 RTC Liquid Crystal 12C 0x27 16.2 file myfile. RTC adalah objek untuk mengakses modul RTC tipe DS3231. LCD adalah objek untuk mengatur LCD 12C dengan alamat 0x27 ukuran 16 kolom kali 2 baris. MyFile adalah variabel untuk menangani file di SD card. Di situ daftar anggota accounts card. Anggota menyimpan nama dan NPM dari para anggota proyek. Di situ deklarasi fungsi. Void tampilkan data float PH view, float baca PH, void simple ke SD, float PH view. 3 fungsi ini dideklarasikan di awal. Tampilkan data, menampilkan tanggal dan nilai PH LCD. Baca PH, membaca dan menghitung nilai PH. Simpan ke SD, menyimpan data ke SD card. Habis itu fungsi setup. Void setup serial begin 115200. Ini untuk menginstalasi komunikasi serial dengan baud rate 15.11.5200. Itu instalasi LCD. LCD backing 16,2 LCD backlight untuk mengatur ukuran dan menghidupkan lampu latar pada LCD. Yaitu for in I sama dengan 0,
I kurang dari 8, I plus sama dengan 2. Ini untuk menampilkan nama dan NIM masing-masing anggota per satu di LCD setiap 2 detik. IF RCT backing pada bagian ini adalah untuk mengecek apakah RTC terhubung. Jika tidak, program akan berhenti. RCT adjust date time 2025 6.3 jam 15 menit 50 detik 00. Ini untuk mengatur waktu awal RTC jika belum diatur. Habis itu IF SD backing 10 menginstalasi SD card melalui pin 10. Jika gagal akan muncul pesan error di serial monitor. Nah, dengan delaynya itu 2000 yaitu 20 detik. Nah, setelah itu LCD clear akan menghapus. Itu pada bagian void float PH fuel sama dengan bacaan PH. Tampilkan data PH fuel, simpan ke SD PH fuel dengan delay 2000. Artinya, yaitu fungsi utama yang terus berulang. Yang pertama itu membaca nilai pH, kedua menampilkan nilai pH dan tanggal di LCD, yang ketiga menyimpan data ke SD card. Habis itu delay 2000 itu delay 2 detik sebelum mengulang. Itu fungsi bacaan pH. Float bacaan pH, float total volt. Ini untuk menginstalasi total tegangan, yaitu for in 1 sama dengan 0 I kurang dari sampel count I plus plus. Ini untuk membaca tegangan dari sensor pH sebanyak sampel count kali menjumlahkan lalu dirata-ratakan. Itu float voltage sensor kali 5.0 per 1023.0. Ini untuk mengubah tegangan rata-rata menjadi nilai pH berdasarkan persamaan kalibrasi. Itu fungsi tampilkan ke data. Itu float pH view, yaitu mengubah tegangan rata-rata menjadi nilai pH berdasarkan persamaan kalibrasi. Itu fungsi tampilkan ke data, yaitu void tampilkan ke data float pH view date time now sama dengan RTC now, mengubah waktu saat ini dari RTC. Habis itu LCD shoot cursor pada bagian ini akan menampilkan tanggal di baris pertama dan nilai pH di baris kedua pada LCD. Itu fungsi simpan ke SD card. Pertama void simpan float pH view date time now my file. Ini untuk membuka file data TNT di SD card untuk menambahkan data baru. IF my file adalah jika file berhasil dibuka, data waktu dan nilai pH ditulis ke file lalu file ditutup. Jika gagal, ditampilkan pesan error pada serial monitor. Nah, pada ini untuk menutup sintak
Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap kalibrasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kalibrasi. Kalibrasi adalah proses membandingkan nilai terukur suatu instrumen dengan standar yang sudah diketahui dan terakreditasi untuk memastikan akurasi instrumen tersebut. Jadi pada tahap kalibrasi ini, kita akan mencari nilai persamaan yang akan kita masukkan ke dalam model matematika yang di sintaks yang akan kita gunakan nantinya untuk proses selanjutnya, yaitu proses validasi. Di sini kami melakukan 3 pengulangan dengan sampel. Yang pertama itu ada cuka, yang kedua ada listerin, yang ketiga ada sansil, yang keempat ada air biasa, garam, soda kue, wipol, dan daya. Di sini kami melakukan 3 pengulangan, yaitu untuk cuka sendiri. Untuk pengulangan pertama itu kami mendapatkan nilai 3,24. Untuk pengulangan kedua itu 2,99, dan untuk pengulangan ketiga itu 2,84 dengan rata-rata 3,02. Sementara di kalibrator kami mendapatkan nilai rata, yaitu 3 semua dengan rata-rata 3,00. Untuk listerin sendiri kami 3 kali pengulangan dengan mendapatkan nilai 3,91, 3,85, 3,81, dan nilai rata-ratanya 3,86. Di kalibrator kami mendapatkan nilai 4,7 dengan rata-rata 4,7. Dan yang selanjutnya di sansil, sampel sansil kami mendapatkan nilai 4,22, 3,96, 3,87 dengan rata-rata 4,02. Setelah itu untuk air biasa kami mendapatkan nilai 4,57, 4,68, 4,81, untuk rata-rata 4,69. Untuk garam sendiri kami mendapatkan nilai 5,30, 5,53, 5,61 dengan rata-rata nilai 5,48. Untuk soda kue itu kami mendapatkan nilai 6,24, 6,24 dan 6,24. Dia stabil. Untuk wipol kami mendapatkan nilai 7,08,
7,11, 7,13 dengan rata-rata 7,11. Dan untuk yang terakhir itu daya 7,66, 7,73, 7,7 dengan rata-rata 7,70. Nah, di sini setelah kita mendapatkan semua nilai tersebut, kita akan membuat grafik, yaitu untuk mencari persamaan ini Y, yang dimana itu nanti akan kita gunakan dalam model matematika, yaitu rumus di sintaknya nanti untuk kita gunakan di proses validasi. Dengan menggunakan inilah kita nanti akan melanjutkan ke tahap validasi. Nah, untuk mencari nilai R ataupun Y persamaan tersebut, kita merata-ratakan untuk nilai X yaitu nilai kalibrator dan Y yaitu nilai sensor. Didapatkanlah grafik seperti ini, dan setelah didapatkan grafik seperti ini, persamaan Y 1,6628 X min 1,7017 kita pindah ruas menjadi seperti ini. Nah, nilai inilah yang nantinya akan kita copy ke dalam atau untuk kita masukkan ke dalam sintaks. Setelah kita mendapatkan model matematik, selanjutnya kita memasukkan atau menginput persamaan yang kita dapati tadi. Satu titik 77 1,6628. Ya, inilah persamaan yang kita dapatkan setelah kita melakukan kalibrasi tadi. Sudah melakukan kalibrasi, selanjutnya kita melakukan yaitu tahap validasi. Sebelum kita melakukan tahap validasi, kita melakukan upload sintak terlebih dahulu. Di validasi ini kita menggunakan 8 sampel, yaitu cuka, listerin, sampo sansil, air biasa, garam, soda kue, wipol, dan sabun daya. Dan masing-masing sampel tersebut 3 kali pengurangan. Untuk yang pertama itu yaitu kita celupkan ke air sampo sansil. Dan untuk di sampo sansil itu bisa kita lihat bisa kita lihat untuk di serial monitor itu sudah terbaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan Excel validasi kami, yaitu sensor pH. Setelah kita melakukan kalibrasi, selanjutnya kita melakukan validasi pada sensor pH. Nah, setelah kami melakukan validasi, kami mendapatkan nilai-nilai yang berikut. Untuk sampelnya sendiri sama, kami menggunakan 8 sampel. Untuk yang pertama itu cuka, kedua listerin, tiga sansil, terus air biasa, garam, soda kue, wipol, dan sabun daya. Untuk
masing-masing sampel ini kami menggunakan 3 kali pengulangan, yaitu untuk pengulangan pertama pada cuka kami mendapatkan nilai 3,25, untuk pengulangan kedua itu 3,9, untuk pengulangan ketiga itu 2,97, dan untuk listerin sendiri 3,69. Pengulangan pertama, untuk pengulangan keduanya 3,63, untuk pengulangan tiga itu 3,59. Untuk sampel sansil, pengulangan pertama itu ada 4,15, untuk pengulangan kedua itu 4,07, dan untuk pengulangan tiga itu 4,04. Untuk air biasa itu pengulangan pertama itu ada 6,13, pengulangan kedua itu ada 5,96, dan untuk pengulangan tiga itu ada 5,85. Untuk garam sendiri, untuk pengulangan pertama itu ada 6,19, untuk pengulangan kedua itu ada 5,27, dan untuk pengulangan tiga itu ada 5,28. Soda kue sendiri, untuk pengulangan pertama itu ada 7,2, untuk pengulangan kedua itu ada 7,1, untuk pengulangan ketiga itu ada 7,06. Untuk Wipo sendiri, untuk pengulangan pertama itu ada 7,84, usai maksud, dan untuk pengulangan kedua itu 7,9, dan pengulangan ketiga itu adalah 7,93. Untuk sabun daya itu pengulangan pertama itu ada 8,56, untuk pengulangan kedua itu ada 8,58, dan pengulangan ketiga ada 8,6. Setelah kita mendapatkan 3 kali pengulangan ini, nilai-nilai 3 kali pengulangan ini, lalu kita rata-ratakan dengan rumus average, yaitu average kita blok pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga pada sampel salah satu sampel, yaitu contoh seperti cuka. Kita blok pengulangan pertama 2 dan 3, lalu kita enter. Begitu juga dengan sampel listerin, sansil, dan air biasa. Dan untuk nilai kalibratornya, untuk sampel cuka itu pengulangan pertama itu ada 3, pengulangan kedua itu ada 3, dan pengulangan ketiga itu ada 3,1. Untuk listerin sendiri, pengulangan pertama itu ada 4,6, pengulangan kedua itu ada 4,5, dan pengulangan ketiga itu ada 4,6. Untuk sansil, itu pengulangan pertama adalah 5,3, pengulangan kedua adalah 5,3, dan pengulangan ketiga 5,3. Untuk air biasa itu pengulangan pertama ada 6,3, dan pengulangan kedua itu 6,3, dan pengulangan ketiga itu ada 6,4. Untuk garam, pengulangan pertama itu ada 7,9, pengulangan kedua itu ada 7,1, dan pengulangan ketiga ada 7,1. Itu soda kue, yaitu pengulangan pertama dengan pengulangan ketiga itu ada 9. Untuk Wipo sendiri, pengulangan pertama itu ada 10,1, pengulangan kedua itu 10,2, dan pengulangan ketiga itu 10,2. Untuk sabun daya, pengulangan pertama itu ada 11,3, pengulangan kedua itu 11,2, dan pengulangan ketiga itu 11,2. Lalu sama, kita rata-ratakan pengulangan ini dengan rumus average, lalu kita enter. Kalau kita mendapatkan nilai rata-rata tersebut, lalu kita cari grafik untuk mencari nilai R kuadrat. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, bahwa dalam kalibrasi yang diperlukan utama dalam kalibrasi itu adalah model matematikanya, sedangkan R2-nya hanya tambahan. Terus matematika ini diperlukan untuk kegiatan validasi dan uji kinerja. Jadi sebelum kita melakukan validasi, kita harus mencari model matematika di kalibrasi. Sementara pada validasi itu hanya dibutuhkan nilai R kuadratnya saja. Sementara nilai atau model matematikanya tidak terlalu diperlukan, karena pada validasi ini dia hanya pembuktian saja. Jadi untuk validasi ini, untuk nilai X-nya itu nilai kalibrator, dan Y-nya itu yaitu nilai sensor. Didapatkanlah nilai R kuadratnya yaitu 0,9565.
Selanjutnya kita akan melakukan perakitan fisik aktuator. Yang pertama itu kita akan memasang kabel ground ini ke ground. Setelah itu pin 2 ke pin 7 Arduino nya. Setelah itu VCC ke 5 volt. Nah, kita langsung saja pasang baterainya. Dihidupin. Nih pompanya hidup semua. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian dari kode ini. Untuk penjelasan, pada bagian pertama include ini atau library-nya ini untuk mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan untuk menggunakan LCD 12C, komunikasi SPI dan modul SD card. Itu define pin 10 AU ini sampai sampel pro. Dari sini mendefinisikan pin analog AU sebagai input sensor pH, pin 7 sebagai output pompa basah, pin 8 sebagai output pompa basah, dan jumlah sampel pembacaan pH sebanyak 10 kali untuk akurasi pembacaannya. Itu inisialisasi objek dan variabel. Pada bagian ini untuk membuat objek RTC untuk modul RTC DS321, objek LCD untuk layar LCD 12C dengan alamat 0x27, ukuran 16x2, dan terakhir myFile sebagai variabel untuk mengolah file SD card itu conscard. Pada bagian ini, array anggota menyimpan nama NPM dari anggota kelompok proyek ini yang akan ditampilkan pada LCD saat awal alatnya menyala. Itu deklarasi fungsi void load. Pada bagian ini akan mendeklarasikan beberapa fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program, yaitu menampilkan data, membaca pH, mengontrol pompa, dan menyimpan data ke SD card. Fungsi setup. Pada fungsi setup ini mengaktifkan aplikasi serial dengan kecepatan 11.5200 bps untuk debugging. Untuk mengaktifkan backlightnya. Tampilkan data anggota ini. Pada bagian untuk menampilkan nama kelompok syarat detik, artinya setiap nama dan NPM itu keluarnya atau pergantiannya itu selama 2 detik sekali, selama 4 kali.
Itu inisialisasi RTC. Ini untuk memeriksa apakah RTC terdeteksi atau tidak. Jika tidak, tampilan pesan kesalahan di serial monitor lalu hentikan program. Pada bagian ini RTC memiliki waktu daya maka waktu sekitar simulator fungsi deadline time. Setelah ini sesi plating. Dan menampilkan status jika berhasil atau gagal melalui serial monitornya. Dan delay 2 detik. Bagian ini untuk pompa mode, pin mode, sampel, untuk mengatur pin pompa asap dan basa dan memastikan kedua pompa dalam keadaan mati di awal. Untuk sebagai terus berjalan secara berulang, membaca nilai pH, mengatur pompa sesuai pH, menampilkan data di LCD, dan menyimpan hasilnya ke SD card setiap fungsi bawah jalan dan ini fungsi ini membaca nilai tegangan dari setiap pH sebanyak 10 kali, itu rata-rata tegangan dari hasil pembacaan. Itu plot APK voltage sama VA volt dapat ya. Ini rata-rata tegangan dikonversi ke nilai pH menggunakan rumus kalibrasi yang disesuaikan dengan itu APK voltage min 5.0 plus 3238 kali 1.3017 per 1 volt serial printing. Itu pada bagian ini untuk menampilkan nilai serial monitor dan mengembalikan nilainya untuk digunakan oleh fungsi lainnya. Saya tampilkan data pada bagian ini untuk mengambil waktu saat ini saat modul RTC. Habis itu LCD clear, set kursor ini untuk menampilkan jam digital saat ini ke LCD dengan format HHMMSS. Itu LCD set kursor. Nah, ini untuk menampilkan nilai pH ke baris kedua pada LCD. Berdasarkan kondisi nilai pH. Habis itu void lebih dari 5. Jika pH ini lebih dari 5, maka pompa asam dinyalakan untuk menurunkannya dan pompa basah dimatikan pada bagian ini. Sedangkan pada bagian ini pH value itu kurang dari 4. Jika pH terlalu rendah, maka pompa basah dinyalakan untuk menaikkannya dan pompa asam dimatikan. Nah, pada bagian ini jika maka semua pompa akan mati. pH normal, tetap pada tampilan SD-nya itu akan pH normal dan jika pH netral sesuai setting. Fungsi simpan ke SD card ini
untuk membuka atau membaca lebih lama data DLT pada S3 yang kita pasang pada SD untuk ditulis ke dalam SD card-nya. Itu pada bagian my file ini untuk menuliskan waktu dan nilai bahasa ini ke data DLT. Itu pompa asal ini, pompa basah ini untuk menuliskan di serial monitornya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Excel perhitungan uji kinerja sensor pH pada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di sini uji kinerja dilakukan selama 12 jam dengan 8 taraf yang dimulai hingga poin atau setting poin 3 hingga setting poin 7,5. Pada taraf ini setiap tarafnya mendapatkan 120 data. Jadi setiap taraf ini mendapatkan 120 data. Untuk setting point yang pertama itu kami atau taraf pertama itu kami menyeting poin yaitu 3. Untuk taraf yang kedua setting poinnya 4. Untuk taraf yang ketiga setting poinnya 5. Untuk taraf keempat setting poinnya 5,5. Untuk taraf kelima setting poinnya 6. Untuk taraf ke-6 setting poinnya 6,5. Untuk taraf ke-7 setting poinnya 7, dan terakhir untuk taraf ke-8 yaitu setting poinnya 7,5. Dan di sini untuk akurasi bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Untuk grafiknya dia mencapai presentasi 99,99. Itu sudah sangat bagus sekali.
Karena jika dia 100 itu malah jadi pertanyaan. Dan untuk mencari SP dikurang NA ini kita menggunakan rumus NA dikurang SP. Untuk mencari SP NA dibagi N ini kita bisa mencarinya dengan NA dikurang 470. Terus untuk mencari SPNA dibagi N dibagi SP ini kita bisa mencarinya dengan rumus SPE dikurang NA dibagi N dikurang SP. Ini teman-teman, yaitu nilai SPNA dibagi 22,5. Cara untuk mencari min 1 dikurang SP dikurang NA per N dibagi SP itu kita bisa mencarinya dengan 1 dikurang nilai yang ini, SP dikurang NA ini, nilai yang ini. Dan untuk persentasenya kita bisa mencarinya dengan nilai ini dikali dengan 100%. Jadi didapatkanlah persentase 99,99%. Dan untuk RWP bisa kita lihat sama-sama. RWP ini kita menggunakan rumus sigma N1 sama dengan 1 dengan nilai AON ditambah nilai dibagi N. Mencari AON1 ini yaitu pompa dibagi 60. 60 itu dari nilai alat. Dan ini grafiknya. Selanjutnya untuk stabilitas. Ini data-data stabilitas kami dan ini grafiknya. Stabilitas sendiri itu terdapat 3 grafik, yaitu waktu, kalibrator, dan setting point. Di sini setiap tarafnya itu 120 data. Grafik yang kami dapat. Untuk reliabilitas, mencari reliabilitas untuk absolutnya sendiri kita menggunakan rumus yaitu absolut kalibrator dikurang sensor. Sementara untuk mencari ratanya yaitu average blok semua nilai absolut lalu enter. Untuk mencari nilai standar deviasi kita bisa menggunakan rumus standar deviasi lalu blok nilai absolut, setelah itu enter. Untuk mencari nilai reliabilitas kita bisa menggunakan rumus Corel dan memblok sensor, nilai sensor maksud saya, dan dibagi dengan kalibrator. Setelah itu enter. Mungkin itu saja untuk penyampaian atau penjelasan dari uji kinerja, Excel uji kinerja, tabel hitung uji kinerja.
Sekian dan terima kasih. Baik, sebagai kesimpulan dari hasil perancangan dan pengujian sistem kami, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol otomatis sensor pH yang dikembangkan mampu memantau serta mengatur tingkat keasaman secara real-time dengan akurasi yang cukup tinggi. Dengan integrasi antara sensor pH, mikrokontroler, dan aktuator, sistem ini memberikan respon otomatis terhadap perubahan pH. Hal ini menjadikannya sangat efektif dalam menjaga kestabilan lingkungan, baik untuk kebutuhan laboratorium maupun industri. Untuk pengembangan ke depan, ada beberapa saran yang kami rekomendasikan agar sistem ini dapat bekerja lebih optimal. Yang pertama, penggunaan sensor pH dengan akurasi dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap kondisi ekstrim. Yang kedua, menambahkan fitur kalibrasi otomatis untuk menjaga keakuratan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem dengan platform IoT agar pemantauan bisa dilakukan dari jarak jauh. Sebagai penutup, kami percaya bahwa sistem kontrol otomatis sensor pH ini adalah solusi yang inovatif khususnya dalam bidang monitoring cairan. Teknologi ini sangat potensial untuk diterapkan di berbagai sektor seperti pertanian hidroponik, industri makanan, hingga pengolahan limbah. Dengan dukungan perkembangan teknologi otomatisasi, besar harapan kami sistem ini bisa terus dikembangkan agar lebih cerdas, efisien, dan mudah diakses. Akhir kata, semoga teknologi ini dapat berkontribusi nyata dalam transformasi digital di bidang manajemen kualitas lingkungan dan proses industri. Sekian hasil pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.